Dua terduga pelaku pengeroyokan wartawan di pabrik peleburan timbal di Serang, Banten ditangkap. Polisi masih mendalami keterlibatan oknum Brimob dalam kasus ini. Polisi buru satu eksekutor sekaligus dalang pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Usai jadi tersangka kasus korupsi sertifikasi K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda malam hari ini? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Seorang perempuan pengemudi mobil diamuk warga usai diduga terlibat tabrak lari terhadap sejumlah pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga marah pada perempuan pengendara mobil yang menabrak sepeda motor di Makassar. Bukannya bertanggung jawab, pelaku justru kabur hingga akhirnya diberhentikan warga. Mobil pelaku juga dirusak warga. Beruntung, pengemudi mobil cepat dievakuasi polisi dan dibawa ke Polsek Rapocini Makassar. Setelah diperiksa, ternyata pengemudi tersebut positif narkoba. Kini pelaku ditahan di Mapolrestabes Makassar. Masalahnya adalah masalah tabrak lari, yang mana setelah dilakukan penggeledahan di TKP oleh Polsek Rapocini itu di dalam mobilnya ditemukan satu alat bong isap sabu. Nah, akhirnya tadi pukul 10 pagi baru bisa kita laksanakan cek urin dengan hasil positif met atau positif sabu. Saudara, dua terduga pelaku pengeroyokan di pabrik peleburan timbal di Serang, Banten ditangkap. Polisi juga masih mendalami keterlibatan oknum Brimob dalam kasus ini. Dua orang keamanan internal PT Genesis Regeneration Smelting sudah ditangkap. Sementara satu pelaku lain masih diburu polisi. Terkait keterlibatan Brimob dalam kasus ini, Kapolda Banten Brigjen Hengki menyebut keberadaan Brimob di PT GRS merupakan pengamanan resmi atas permintaan perusahaan. Kapolda Banten mengakui terjadi kesalahpahaman di lapangan yang berujung kekerasan. Dua anggota Brimob sudah diperiksa Propam Polda Banten. Jika terbukti bersalah akan diberi sanksi. Proses kasus kejadian kemarin yang di Jawi dan GNS ya, PT GNS itu sudah ditangani. Ya, pelakunya sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Serang Kabupaten. Sudah ada 2 yang ditangkap, yang lain masih dilakukan pengejaran. Tapi identitas sudah ketahuan. Untuk oknum yang diduga, ya sudah dilakukan tindakan pemeriksaan di Polda oleh Kabid Propam. Saudara, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan tanda kekerasan di bagian leher dan dada pada jenazah Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang Bank BUMN yang diculik dan ditemukan tewas di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan adanya luka lebam akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Luka ini jadi penyebab kematian karena adanya tekanan pada tulang bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernapas. Pak Ilham. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Betul.
Inilah wajah 4 pelaku penculikan kepala cabang sebuah bank BUMN Ilham Pradipta. Mereka diringkus polisi tak lama setelah aksinya terbongkar. Keempat pelaku ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lain dicokok saat mendarat di Bandara NTT. Belum diketahui apa yang membuat pelaku tega menculik dan membunuh korban. Kamis malam, ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede di Bogor, Jawa Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Istri korban bersama anaknya berusaha tegas saat pemakaman. Sang istri berharap polisi dapat mengungkap kasus ini hingga tuntas. Diusut sampai tuntas sih, cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Rabu pagi, Ilham Pradipta diculik di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rekan almarhum sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Pada keesokan paginya, korban ditemukan oleh penggembala sapi dalam kondisi tewas di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku penculikan kini telah ditangkap, namun polisi menduga ada pelaku lain yang diduga menjadi dalang di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN, sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Junaidi Saputra di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Jona. Polisi masih memburu 1 orang yang diduga sebagai eksekutor dan juga dalang di balik kasus ini. Bagaimana pengejarannya, informasinya, Jona? Ya Ibrahim, dari tersangka yang ada polisi sudah menahan 4 orang, di mana 3-nya ditangkap di Jakarta dan 1 ditangkap ketika sudah sampai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk 1 yang masih pengejaran adalah otak pelaku, dan polisi sendiri pun masih melakukan penyelidikan terkait dengan kemana lari ke 1 orang tersebut. Jadi ketika nanti sudah tertangkap, barulah nanti akan semakin terang apa yang menjadi motif utama. Terkait dengan adanya penyelidikan ini, memang polisi sendiri akhirnya sudah mengeluarkan hasil dari forensik, di mana hasil forensiknya ini sangat jelas bahwa almarhum ini dianiaya. Tentu saja penganiayaannya ini tidak hanya di tampak luar tapi juga tampak dalam. Jadi dari pihak forensik sendiri menyimpulkan bahwa almarhum ini kehabisan napas. Apakah dicekik atau tidak, ini polisi sendiri masih pengembangan. Jadi ada luka di dada dan kepala. Apakah ini nanti almarhum dipukul dengan benda tumpul yang mungkin seperti tongkat atau apa, ini juga masih dalam terus pengejaran. Yang pasti terkait dengan adanya 1 orang yang menjadi otak pelaku ini, polisi masih melakukan pengejaran. Apakah di dalam Jakarta atau luar, tadi saya sempat menanyakan kepada pihak polisian, polisi enggan menjawab dan meminta awak media untuk bersabar hingga nanti selesai ditangkap, dikarenakan ini untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi khususnya mungkin kepada para pelaku yang terus berlari. Ya pasti dari pihak polisian sampai saat ini masih melakukan pengejaran kepada 1 orang yang diduga adalah otak pelaku dari penganiayaan kepada almarhum ini. Ibrahim. Jona, hasil pemeriksaan sementara bagaimana? Apakah ada informasinya, motifnya apa dengan ditangkapnya 4 pelaku ini? Ya Ibrahim, kalau kita lihat di media sosial ini memang cukup bertebaran. Ada yang mengatakan ini terkait dengan ada mungkin tidak senang atau iri hati dan isu lain. Namun dari pihak polisian, dari penyidik mengatakan bahwa jangan ada prasangka dulu, dikarenakan memang harus ditangkap dulu si otak pelaku ini untuk bisa mengetahui apa yang menjadi motif atau penyebab awal. Apakah mungkin ada motif-motif lain, mungkin terkait dengan adanya persaingan ataupun ada motif lain seperti apa, polisi sendiri belum mau menyimpulkan, dikarenakan
yang terpenting adalah menangkap lebih dahulu. Nah, terkait dengan 4 orang yang sudah ditangkap, polisi sendiri saat ini masih melakukan pengembangan untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi kekerasan. Jadi terkait dengan adanya barang bukti berupa CCTV di mana sangat jelas terlihat ketika keluar dari mobil almarhum dan akhirnya langsung dibawa lagi kembali dengan cara yang cukup cepat. Tentu saja ini adalah dugaan-dugaan apakah ini akan diculik terkait ada tindakan tertentu atau mengarah kepada suatu hal. Yang pasti dari pihak penyidik meminta awak media untuk bisa bersabar dikarenakan saat ini masih mencari dulu terkait otak pelaku, barulah nanti akan dilakukan pengembangan lebih detail untuk melihat apa yang menjadi motif awal terkait dengan adanya meninggalnya almarhum sampai saat ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporannya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, Polda Jateng masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad di kolam penampungan air baku milik PDAM Kota Semarang pada 16 Agustus lalu. 8 saksi telah diperiksa guna mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan selain melakukan pemeriksaan sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV, pihaknya juga telah memeriksa 8 saksi. Mereka adalah satpam, keluarga, serta teman korban. Dari hasil pemeriksaan kita sudah mendapatkan 8 saksi yang dapat kita gunakan untuk bahan penyelidikan. Terdiri dari satpam, kemudian keluarga dan temannya yang saat itu sedang merayakan acara malam dengan yang bersangkutan. Saudara, selebgram Lisa Mariana diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang melibatkan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa yang diperiksa sebagai saksi mengaku ditanya penyidik KPK seputar aliran dana yang ia terima dari Ridwan Kamil. Lisa mengakui sempat menerima uang dari RK dan dipakai untuk kepentingan sang anak. Namun Lisa enggan mengungkapkan nominal yang ia terima dari RK. Rencananya Lisa Mariana akan kembali dipanggil KPK. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa juga? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Usai periksa Lisa Mariana, KPK akan mengumumkan jadwal pemanggilan Ridwan Kamil berkaitan dengan penggeledahan rumahnya. KPK menggeledah rumah RK pada 10 Maret lalu terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Sudah lebih dari 5 bulan ex-Gubernur Jawa Barat itu belum dipanggil KPK setelah penggeledahan tersebut. Dalam penyidikan perkara ini, KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Pemanggilan Ridwan Kamil kapan ya Pak? Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan, ya. Usai jadi tersangka kasus korupsi sertifikasi K3, Womenaker Immanuel Ebenezer berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Womenaker Immanuel Ebenezer berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Immanuel Ebenezer ditampilkan ke publik usai jadi tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Noel dituduh menerima uang senilai 3 miliar rupiah saat digiring menuju mobil tahanan KPK bersama dengan 10 tersangka lainnya. Womenaker Immanuel Ebenezer berharap Presiden memberinya amnesti.
Ya, pertama buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, hei. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengenakan rompi oranye keluar dari ruang pemeriksaan KPK sambil menyeka air mata. Immanuel Ebenezer atau yang kerap disapa Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Tetapi Noel membantah kasus yang menjeratnya bukanlah kasus pemerasan. Ia juga membantah terjaring dalam OTT KPK. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat. Saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Aku nggak bisa geser nih. Sama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Bersama Noel, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan 10 tersangka lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap, modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya 6 juta itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut, Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga menerima uang Rp3 miliar pada Desember 2024. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. 2 unit moge atau motor gede milik Wamenaker Immanuel Ebenezer disita KPK dalam operasi tangkap tangan dan sudah dibawa ke gedung Merah Putih KPK pada Kamis siang sebagai barang bukti. Dari seluruh pihak yang terjaring OTT, total kendaraan yang disita KPK juga sebanyak 15 unit mobil dan 7 unit motor. Usai OTT, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan termasuk ruang kerja Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan menyegelnya. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung saja kita ke gedung KPK Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Yanuar Ruslim. Selamat malam Rizka. Jadi seperti apa aliran uang dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer? Ya Ibrahim, untuk aliran sendiri hingga saat ini masih didalami oleh KPK, namun yang jelas kalau kita mengacu kepada press release yang tadi dilaksanakan oleh KPK pada tadi sore, di mana kerugian negara ini diprediksi mencapai 81 miliar. Jadi memang ini cukup besar dan kemudian 3 miliar diantaranya ini mengalir ke Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang mana kemudian ini tentu menjadi alat bukti yang dipegang oleh KPK untuk mentersangkakan Immanuel. Namun yang menarik Ibrahim dan juga saudara, bagaimana kemudian ada satu tersangka atas nama ataupun inisial IBM begitu ya, yang kemudian ini angkanya cukup besar yang diterima oleh IBM, ini sekitar 69 miliar. Jadi memang dari 81 miliar 69 miliar diantaranya ini mengalir ke seseorang dengan inisial IBM, kemudian 3 miliar diantaranya juga mengalir ke Wamenaker Immanuel Ebenezer. Di mana tadi kami juga sempat mengikuti konferensi pers yang dilaksanakan oleh KPK pada tadi sore, di mana diungkapkan bahwa ini memang sebetulnya kasusnya sudah didalami sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi memang kasus ini sudah cukup lama dan kemudian memang KPK mengungkapkan bahwa kasus ini diungkap berdasarkan aduan dari masyarakat sendiri, di mana
ini ditetapkan atau diberikan tarif yang mahal begitu ataupun markup begitu ya terkait dengan upaya sertifikasi K3 bagi para buruh di mana yang hanya sekitar 275.000 saja kemudian ini dikenakan tarif hingga berjuta. Jadi memang ini cukup memberatkan bagi para buruh sehingga kemudian telah didalami oleh KPK diusut kasus ini sejak tahun 2019. Ibrahim. Baik, kemudian juga di tahun 2019 itu yang disebutkan oleh Ketua KPK, bagaimana pendalaman dugaan apakah ada terlibat pejabat lainnya sejak tahun 2019, Fedriska? Ya Ibrahim, inilah yang sebetulnya menarik ya bagaimana kemudian kasus ini sebetulnya diusut sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian untuk Immanuel sendiri ini baru menjabat sebagai Wamenaker ini pada bulan Oktober 2024 ataupun ketika kemudian Kabinet Merah Putih ini dibentuk pada bulan Oktober tahun 2024. Dan berdasarkan kronologi yang tadi diungkapkan oleh Ketua KPK yang mengatakan bahwa Noel menerima uang sejumlah 3 miliar pada bulan Desember 2024. Itu memang ketika 2 bulan semenjak Immanuel ini kemudian menjabat sebagai Wamenaker kemudian menerima sejumlah uang atau tadi diungkapkan ini sebanyak 3 miliar rupiah dan juga beberapa kendaraan. Jadi tentu yang perlu didalami juga adalah tadi sempat saya singgung adalah bagaimana kemudian sosok IBM ini adalah informasi yang kami dapatkan sementara ini merupakan koordinator Bina K3. Jadi ini perlu kita dalami lagi apakah koordinator Bina K3 ini jabatannya sebetulnya apakah fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan ataupun seperti apa, apakah ini juga merupakan penyelenggara negara, tentu kita harus dalami terkait dengan jabatan yang diduduki oleh IBM ini yang tadi dikatakan menerima uang sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 ini sebanyak 69 miliar. Ini angka yang paling besar yang diterima oleh IBM. Jadi memang perlu kita ketahui bagaimana kemudian aliran dana ini, siapa menerima apa, dan juga kemudian bagaimana masing-masing peran dari ke-11 tersangka yang tadi ditetapkan oleh KPK ini bagaimana. Karena kalau misalkan kita mengikuti OTT sejak kemarin sebetulnya KPK ini memeriksa 14 dari tersangka yang mana 11 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ibrahim. Baik, terima kasih Fedriska Ananda dan juga Yanuar Ruslim untuk lapornya langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan Saudara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 oleh KPK. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto berambisi APBN akan bebas defisit dalam 2 tahun lewat efisiensi. Mungkinkah ini terwujud? Kami hadirkan ulasan Istana sesaat lagi di Kompas Malam. Banyak angan dipaparkan Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan menyambut 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Yang cukup mencengangkan, Presiden berangan dalam 2 tahun anggaran negara akan balance tanpa defisit. Bagaimana bisa? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Di hadapan anggota DPR, Prabowo bercita-cita anggaran pendapatan dan belanja negara akan nihil defisit. Setidaknya bisa tercapai pada 2027 atau 2028 mendatang. Salah satu caranya tetap menjalankan efisiensi anggaran. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini
kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Soal tindak lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang masih perlu melihat dinamika 2026. Pemerintah memastikan anggaran akan hati-hati dikelola. Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 demikian 2-3 tahun, tapi saya melihat signal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan. Tapi kita ngelihat setahap demi setahap, 2025 juga masih 4 bulan lagi, kita harus kawal, 2026 kita siapkan, dan kemudian direction yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden. Demikian ya. Analis ekonomi CSIS merasa target nihil defisit anggaran belum perlu. Pemerintah seharusnya fokus jaga stabilitas politik dalam negeri dan cari cara ambil penerimaan tanpa bebankan rakyat. Sangat-sangat tidak realistis. Dan yang kedua, kita nggak perlu balance budget. Artinya kita masih bisa hidup dengan defisit APBN, tetapi defisit APBN-nya dijaga dengan sangat berhati-hati. Di bawah 3% dan hutang juga di bawah konvensi, yaitu sekitar 60% dari PDB. Selama kita bisa mengelola itu, kita masih aman. Kenapa? Kan orang bilang mungkin, kenapa nggak mau tanpa utang gitu. Permasalahannya adalah semampu apa kita meningkatkan penerimaan. Kan masalahnya di situ. Tahun depan, sejumlah program prioritas pemerintah masih dijalankan dengan anggaran jumbo. Dalam RAPBN 2026, biaya makan bergizi gratis 335 triliun rupiah, pembangunan 200 sekolah rakyat hampir 25 triliun rupiah, dan sekolah unggul Garuda 3 triliun rupiah di 9 lokasi. Semua menggunakan pos anggaran pendidikan. Sementara cek kesehatan gratis memakai pos anggaran kesehatan sebanyak 2,6 triliun rupiah untuk 130 juta penerima manfaat. Belum lagi investasi program 3 juta rumah sebesar 57 triliun rupiah. Sebanyak 770 ribu unit rumah akan dibangun tahun depan. Saat belanja pemerintah menguras 3.136,5 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan 3.147,7 triliun. Semua bersumber dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Di sisi lain, kenaikan pajak bumi dan bangunan marak di beberapa daerah. Seperti di Pati, Jawa Tengah yang berujung pemakzulan Bupati Sudewo, lalu protes warga Jombang, Jawa Timur yang membayar pajak dengan uang koin, hingga di Cirebon yang pajaknya melambung sampai 1000%. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menilai efisiensi pemerintah pusat membuat pemerintah daerah menaikkan pajak. Hal itu karena Pemda selama ini bergantung pada transfer dana dari pusat. Jadi yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang menyebabkan vertical fiscal imbalance. Ini ada teorinya di mana pemerintah pusat mencengkram dana di daerah, mengambil, memangkas, sehingga kemudian daerah kehilangan kemerdekaan fiskalnya. Desentralisasi fiskal kita hilang hari ini, daerah itu kan nggak bisa menolak ya kemarin ketika dipangkas. Artinya nerima saja? Nerima saja, dan sebagian daerah mungkin saja diam. Kenapa diam? Karena mereka nggak mau melawan arahan Pak Prabowo. Ada retret kemarin, 1 komando misalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut tudingan itu prematur. Baginya, urusan kenaikan PBB di daerah bukan efek dari kebijakan efisiensi. Kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah itu kan memang kewenangan mereka. Ya, untuk
PBB P2 itu. Ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah di luar tambang, perkebunan dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan anggaran yang ada bisa dimaksimalkan demi kemakmuran rakyat. Survei terakhir Litbang Kompas menunjukkan kestabilan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja masih jadi isu yang dinilai belum tercapai, menyusul kesejahteraan sosial masyarakat hingga pengentasan kemiskinan. Optimistis boleh, tapi jangan lupa realistis. Cermat menempatkan dan awasi prioritas program jadi kunci kalau mau anggaran negara sehat. Jangan sampai peribahasa yang bilang besar pasak daripada tiang terjadi, ujung-ujungnya kesejahteraan publik jadi tergadai. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV. Setelah sepekan lebih tak terlihat usai diminta mundur, Bupati Pati akhirnya muncul ke publik. Bupati Sudewo menyebut dirinya tidak menghilang, tapi beraktivitas di kantor. Saudara, sempat menghilang selama 8 hari, Bupati Pati Sudewo kembali muncul ke publik. Bupati Sudewo menyebut dirinya tidak menghilang, melainkan beraktivitas di kantor. Untuk pertama kalinya, Bupati Pati Sudewo kembali muncul ke hadapan publik setelah 8 hari tak terlihat. Pasca demo besar-besaran menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan Rabu 12 Agustus lalu. Sudewo bahkan 2 kali absen dalam rapat paripurna DPRD dan upacara HUT ke-80 RI. Keberadaannya sempat menjadi tanda tanya banyak pihak. Jumat pagi Bupati Sudewo menghadiri acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarca Pati. Ia mengaku selama ini tetap berkantor dan baru kembali dari Jakarta menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Terkait proses pansus hak angket pemakzulan, Sudewo bilang dirinya menghormati proses tersebut. Ia juga mengaku siap hadir jika dipanggil oleh pansus. Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin di Jakarta juga Pak? Di Jakarta ya, karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan juga menghadap Pak Menteri PU. Katanya sakit Pak kemarin Pak, sudah sembuh ya berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak? Ya, insya Allah. Proses pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati terus bergulir. Pansus hak angket DPRD Pati memanggil Biro Hukum dan Inspektorat Kabupaten Pati. Dalam rapat pansus, diketahui bahwa banyak kebijakan Bupati tidak pernah dikonsultasikan dengan bagian hukum, termasuk kebijakan kenaikan PBB P2 yang hingga kini belum memiliki kajian. Contoh tadi disampaikan, seperti adanya kenaikan PBB P2, itu ternyata dengan munculnya Perbub, sebelumnya juga tidak ada komunikasi kepada Kabag Hukum. Sisi lain, adanya Perbub terkait pengangkatan direktur, itu juga tiba-tiba Perbub yang lama belum dicabut, kemudian ada Perbub baru, Kabag Hukum juga tidak mengetahui tentang hal itu. Kini masyarakat Pati menantikan hasil kerja dari pansus pemakzulan. Akankah DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Pati Sudewo sehingga memenuhi syarat untuk pemakzulan? Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui proses naturalisasi pemain Eredivisie Liga Belanda yang bermain untuk klub FC Utrecht, Emiliano Jonathans. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Presiden Prabowo telah menandatangani berkas naturalisasi Emiliano Jonathans. Kini berkas sudah dikirim ke DPR. Erick berharap Emiliano bisa ikut gabung timnas di laga September mendatang. Doorslag gegeven bij FC Utrecht. Die eerste maanden van jou bij FC Utrecht voor je? Usai jeda saudara, warga Palestina berbondong-bondong antre air bersih. Kekurangan air bersih akibat konflik dan kerusakan infrastruktur memaksa warga Gaza bergantung
pada distribusi yang terbatas. Saudara, warga Palestina berbondong-bondong antre air bersih yang dibagikan dari sebuah truk pada hari Jumat waktu setempat. Pengungsi, baik orang dewasa maupun anak-anak, membawa jerigen untuk diisi air bersih di kota Gaza. Kekurangan air bersih akibat konflik dan kerusakan infrastruktur memaksa warga Gaza bergantung pada distribusi yang terbatas. Otoritas terkemuka dunia dalam krisis pangan menyebut kota Gaza dilanda krisis air bersih dan kelaparan dan diprediksi akan menyebar ke selatan, yaitu Deir al-Balah dan Han Yunis pada akhir bulan depan. Bantuan udara kembali dikirim ke wilayah Gaza. Penduduk Palestina di wilayah Nusairat berbondong-bondong mengumpulkan paket bantuan. Sekitar 2 juta penduduk Gaza sangat membutuhkan makanan dan obat-obatan setelah hampir 2 tahun dilanda perang. Saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.